Bang Dio. Tutup mata, MU juara. Yeah. Dari fans Liverpool, terima kasih. Tangguh gimana Tangguh? Ya, Villarreal. Oh, Kasar dulu. Kasar dulu. La Liga. Tolong ini di Oh, martir ya, tolong ya. Hola. Apa kabar kalian? Hai. Gimana nih, baik nggak nih di hari Rabu ini? Padahal recordnya Jumat. Baik nggak nih? Halo masa Baik, depan. Halo. Hal-hal yang Apa kita kabar lakukan di hari untuk Rabu fans. seperti apa? Apa saja Seperti terjadi di hari Rabu, kan? Rabu? Seperti yang kalian bisa lihat di judul ya. Ini adalah preview match MU versus Villarreal ya, singkatnya final UEL. Oke. Gue bacain dulu pertemuannya ini sebelumnya di semifinal ini. MU ketemu Roma yang lo tahu bisa dilewatin sama MU dengan gampangnya. Anjay. Easy win ya. Dan Villarreal yang bisa melewati Arsenal dengan ya udah aja gitu, udah nggak heran juga gitu. Itu Dan ugly sekarang, looks. nah iya, cuma bersatu gol, Arsenal nggak bisa, akhirnya Villarreal yang masuk. Nah, sekarang gue mau tanya dulu. Ini tanya simpel aja ya, jawab aja. Menurut kalian siapa yang menang? Dari Emir dah, dari Emir apa Villarreal? MU. Bang Daris? MU lah. Nail. Ya, Anda tidak di sini tuh berat sebelah semua. Jawab aja. Ini kita formalitas aja gitu. Udah tahu sih. Ya, udah. Jawab aja. MU. Nah, ini. Wah, MU ternyata. Kaget. Nih, Bang Dio. tutup mata, MU juara. Yeah. Dari fans Liverpool, terima kasih. Tangguh gimana Tangguh? Ya, Villarreal. Oh, Kasar dulu. Kasar dulu. La Liga. Tolong ini di Long live La Liga. bombardir ya, tolong ya ini. Long live La Liga. Di bombardir. Aduh. Jangan dihujat dulu, tiba-tiba menang aja kita dihujat mereka, dihujat dia bos. Biasa kan Tangguh udah pernah dihujat. Sering pula. Iya, udah biasa. Gak apa-apa Tangguh. Gak apa-apa. Sekarang- La Liga. Sekarang gue mau bahas dari penggunaan kiper dulu ya. Kira-kira yang main bakal De Gea apa Henderson? Lihat. De Gea. Ya, udah jelas. Ngeliatin performanya Henderson tuh Kenapa nggak Henderson? Karena kan dari awal biasanya Henderson kan. Kita butuh pengalaman. Iya, dari gua sih Henderson bagus tapi ya kurang aja loh, kurang. Dia masih kaku kayaknya. Ya masih kaku itu loh. Iya. Makasih Bang Daris. Dan ya De Gea ya udah lumayan lagi lah ya. Waktu 6-2 tuh kipernya siapa lawan Roma? 6-2. Henderson kalau nggak salah kan. Dean apa De Gea? Ya sih kalau nggak salah. Iya. Oleh itu masih lebih percaya De Gea. Iya. De Gea kan udah pengalaman. Enggak kayak waktu kalau dulu. Oh iya, mainnya De Gea. Yang leg pertama justru kurang oke, kata gue biasa aja. Siapa tahu kipernya gue lupa, tapi kalau leg 2 udah pasti De Gea tuh, kata gue keren. Leg pertama De Gea ini gue udah ngecek nih. Oh iya. Leg pertama berarti dia kurang. Leg keduanya gila. Berarti Dan- optimis De Gea ya? Leg kedua tuh masih De Gea ya. Kiper Villarreal kata lu siapa? Asenjo apa Ruli? Asenjo kayaknya. Asenjo. Waktu lawan leg 2 siapa waktu lawan ini Arsenal? Siapa aja kan Arsenal itu. Tapi Enggak, iya kiper Villarreal. startnya Ruli. sih Ruli main 12 kali ya. Siapa aja yang kan Arsenal. Mau tema musyarat pun
lawan Arsenal juga tidak akan kebobolan. Nah, karena kan gini aja nggak apa-apa nih gini. Terlalu ini ya, nggak belum terlalu bahaya itu. Sekarang oke, gue bakal tanya apa yang mungkin lu takutin gitu, kelemahannya MU atau kelebihannya Villarreal yang lu yakin nih, wah nih bisa banget diserang dari sini nih, bisa banget nih kalau ini orang main MU kalah gitu atau gimana? Coba satu orang mungkin. Kalau menurut gua dari segi counter attack-nya Villarreal sih. Karena menurut gua kan winger mereka kan punya speed lah gitu. Dan ya punya skill individu yang bagus juga. Mungkin kalau misalnya MU lengah dan Maguire nggak ada juga dan AWB suka telat untuk ikut ngebantu defense, kelar sih menurut gua. Gimana yang lain? Kayaknya Performa Fred gimana? Fred. Nah, itu satu masalah. MU biasanya 2 DM ya. Ya, McTominay sama Fred. Matic. Ya, kalau ada yang bisa Matic. menggambarkan Fred itu tidak sesuai harga. Intinya gitu. Ya, 50 juta Sejenis dapat Nabi Fred Keita nggak sih? Iya, sama begitu. Betul. 50 juta dapetin Fred tuh rugi sekali kata gue. Kalau kita lihat City aja bisa dapetin 40 juta Bernardo Silva, kita 50 juta dapetnya Fred. Aduh. Pun. Ruben Dias aja berapa juta? 40 deh. 50 atau 40? Nah, kalau menurut gue sendiri ya, Villarreal nih nggak bisa diremehin gitu. Kalau Arsenal bisa. Maaf. Gak salah, Pan, gak salah. Mohon maaf. Untung fans Arsenal dewasa semua ya, jadi nggak. Dewasa semua, dewasa. Gak ada anak baru lahir fans Arsenal, gak ada. Nggak ada. Najwa Shihab. Bokap udah ngelahirin lu, malah lu jadi fans Arsenal. Canda. Anda hidup sebagai Gen Z, Anda hidup sebagai Gen Alpha, masa dukungnya Arsenal sih? Aduh, bener dong. Anda bicara pada politikus tinggi, masa dukung Arsenal? Kalau orang zaman dulu bisa fans Arsenal mungkin, kan lagi bagus gitu. Itu mah nggak apa-apa. Lanjut nih ya. Gas. Villarreal ini nggak bisa direndahkan. Pau Torres tuh the best center back in La Liga, one of the best lah. Apalagi temen dia juga bukan back ece-ece ya, back berpengalaman kayak Raul Albiol tuh, kata gue nggak bisa nggak bisa dipandang sebelah mata lah karena dia punya pengalaman. Nah, nggak cuma itu, Gerard Moreno pun lagi oke-okenya, dia masuk ke dalam 3 top skor La Liga, entah kedua apa ketiga gitu. Yang kata gue gila, keren banget Gerard Moreno bisa begitu, karena tahun lalu dia nggak kayak gitu. Ini, dan apalagi kalau kita lihat lawannya kan Unai Emery FC gitu, yang dijuluki Mr. Europa League gitu. Good evening. Jujur aja gue takut gitu kalau ketemunya geng mereka gitu. Daripada Arsenal. Ya iya. Nah, lagi-lagi Arsenal juga gue bingung, padahal lu juga pernah dilatih sama Unai Emery. Nggak juara lu, bos. Nggak juara. Nah, Emery sebagai coach di Arsenal sih nggak apa-apa. Tapinya lu malah pecat. Kalian ngeliatnya juga gimana nih? Formasi paling bagus deh buat MU itu gimana sih? Bang Daris coba. Wah, Bang Daris pundit sejati, silakan. Pundit MU, gas. Formasi paling Gue sih oke pengennya main kayak nggak 2 DM sih, gue lebih 1 DM. McTominay. Depannya ya Bruno sama Pogba. Iya, boleh sih. Boleh. Lu setuju nggak Belakang kalau Pogba yang jadi left wing? Kan belakangan ini Pogba jadi left wing mulu. Pogba jadi left wing sih nggak masalahnya apa-apa. Pogba jadi left wing juga nggak begitu bagus juga sebagus Rashford gitu. Sebagus Rashford di kiri menurut gua enggak. Karena kalau misalnya lu lihat Pogba main di left wing itu dia kayak lebih apa ya? Bergerak kemana aja lah gitu, bebas gitu. Free roam kalau misalnya bisa dibilang gitu. Yeah. Ya untuk ngebantu Bruno juga buat nyiptain peluang.
Sebenarnya gitu sih. Yang masuk kotak penalti ya Greenwood. Dan masalahnya kalau menurut gue udah paling bagus tuh Bruno sama Pogba tuh di tengah, udah. Dan Rashford di kiri, Greenwood di kanan, ya strikernya Cavani, udah. Jadi Katanya ada rumor Martial main. Kapan jadi sih? menurut lu Cavani nggak harus dari bench dulu ya? Nggak harus apa? Nggak harus dari bench dulu ya? Jadi langsung Nggak starting. harus sih menurut gue. Ada lagi ya yang menurut lu menurut kalian ada nggak nih yang pendapatnya beda sama Bang Daris? Kayaknya bagusan Pogba di sini gitu atau gimana? Sepertinya kalau Pogba sih di sentral aja sih, kayak gua kalau formasi sih lebih suka 4-3-3. Itu kan Bruno jadi CM-nya si Pogba sama satu laginya kan McTominay, itu udah nggak apa-apa. Left wing, right wing kan Van de Beek, iya boleh juga sih. McTominay sama Boleh dicoba. ya Akan dimainin. ya nggak akan dimainin. 4-3-3 tuh menurut gua formasinya tuh bagus, tapi masalahnya Oli nggak bakal ngakuin sama apa sih, Van de Beek juga pun nggak bakal dimainin. Iyalah. Ya gitu deh. Van de Beek main menit 90 tambah 4 dia masuk di 90 lebih. Dia main tuh di menit 85 ke atas. Udah Ibarat kayak siapa sih? Udah ibarat kayak Naby Keita paling. Kalau Tapi back sayap kirinya, Teles kalau apa Futsal itu? Kalau soal left back dan right back kan nggak usah diraguin ya. Pasti kan Luxiao sama AWB. Nggak mungkin tiba-tiba Brandon yang main kan, nggak mungkin lah. Teles emang nggak pernah. Siapa? Oh, Brandon Williams. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia. Enggak lah. Atau Ethan Laird apa sih Ethan Laird. Oh, nah, tapi yang dipertanyakan adalah CB kan. Nah, Maguire cabut ya. Maguire nih. Nggak tahu ya Maguire. Maguire kagak masuk UEL final deh. Gue dengar itu. Ya, mainin wonderkid lah. Siapa? Yang kita rasakan tuh sedih juga sih sebenarnya. Lord Maguire jangan kabur. adanya Maguire dan nggak ada Maguire tuh masalah yang cukup besar atau kecil gitu. Ibarat lo Liverpool nggak ada Van Dijk. Maguire setara Van Dijk ya? Enggak, maksud gua harganya sih. Iya, harga. Nah, menurut kalian duet CB ini harusnya siapa? Kalau menurut gue sih Lindelof tuan CB ya daripada Bailey. Over Bailey. Phil Jones. Padahal gue mau bilang Bailey sama Lindelof. Udah nggak dianggap tuh orang. Kasian banget ya. Udah kayak. Gimana, Nat? Nail mana? Masih nggak bisa ya? Ya? Kalau dari siapa nih? Dari gue paling. Ya udah, boleh Mir. Paling kalau CB dua CB antara Lindelof Bailey atau Tuan CB Bailey. Ya itu sih. Yang penting Lindelof main. Ya, tapi yang penting Lindelof main. Iya. Ya, Lindelof mungkin Lindelof nggak main. Lindelof mainin lah at least. Iya. Kan Lindelof udah main selama mulai musim nggak salah, jadinya ya ngapain nggak dimainin pas WL final. Lindelof tuh CB kanan, CB kiri. Dua-duanya bisa. CB kiri. Oh, kiri. Kanan. Kanan AWB. AWB kanan itu RB. Nah, terus jadi siapa nih yang pantas jadi kapten gitu kan untuk match final ini? Bruno sih. Bruno. Tapi ngelihat performa Bruno jadi kapten dari game sebelumnya lawan Fulham bagus, tapi kan seri. Dari Liverpool menang. Jadi gue agak ragu nih antara Bruno atau siapa lagi. Rashford bisa. Luxau? Gue sih lebih ke Scott McTominay ya. McTominay kan pernah jadi kapten itu pas lawan Watford. Iya, karena sebenarnya dia
udah ada jiwa leadership-nya sih. Kalau misalnya Bruno kan cuman personality-nya doang gitu yang bagus buat tim. Kalau leadership menurut gue kurang sih Bruno. Menurut gue ya. Tapi lebih ke Scott McTominay gitu. Bruno tuh kalau jadi kapten agak kurang, makanya gue yang bilang dari game sebelumnya itu kayak gue agak ragu gitu kalau Bruno jadi kapten di final. Kalau gue beda ya, kalau soal kapten si siapa tadi Bruno. Pamina itu kata gue justru ya, tapi bukan tipe orang yang banyak ngomong sebenarnya Pamina ini. Luke Shaw. Kok nggak ada yang bilang gitu? Sebenarnya yang pantas banget mah dulu kan Ander Herrera kan jadi Tapi cabut tuh orang. Iya. Kapten keduanya siapa sih tahun ini sih? Ini setahu gue nggak punya wakil kapten deh. Pogba. Itu pas Mourinho. Enggak, dulu Pogba zamannya Mo. Sebenarnya ada banyak. MU tuh kaptennya kan wakilnya kalau nggak Maguire, Rashford, kalau nggak Bruno, Pogba, Matic. Dia nggak pernah. Ngancam dia. Dia pernah loh jadi kapten itu pas awal. Iya, karena dia tuh nggak terlalu vokal gitu kepada tim kalau misalnya dia jadi kapten. Kan kalau misalnya kiper kan kapten kan harus komen semuanya gitu kan, jangkauan dia lebih luas gitu di lapangan kan. Nah dia tuh lebih pendiam, nggak bisa ngatur posisi si center back-nya gitu. Ada yang maju dia nggak bilang atau nggak apa gitu. Wah, kiper yang teriak yang lebih vokalan di Henderson. Baru. Dan yang marah-marah gitu. Iya, itu kayak Neuer kan pantas jadi kapten di Bayern. Jadinya mental Neuer sama mental De Gea kan beda jadi. Loris itu juga kapten kan? Ya, Loris kapten, tapi gimana menurut kalian? Ya emang udah siapa lagi lu di Tottenham ya dia lah yang paling pantas. Iya juga sih. Iya. Nggak ada yang lain. Oh siapa? Kira-kira kalau Villarreal nih pengen nutup ruang pemain, kira-kira siapa pemain yang ditutup ruangnya gitu sama Villarreal? Pemain kunci di MU. Kira-kira siapa? Cuma ada dua, cuma ada tiga kunci di Villarreal. Hah? Pemain kunci di MU atau pemain kunci di Villarreal? Pemain kunci kira-kira kalau Villarreal mau nutup ruang pemain, kira-kira pemain kunci MU mana yang ruangnya bakal ditutup sama Villarreal gitu? Pogba sama Bruno sih menurut gue. Yeah. Udah dua orang itu pasti bakal nggak akan dikasih space sama pemain Villarreal. Iya. Sekalinya Bruno dikasih space, ya pasti dia ada magic touch-nya lah. Kayak kemarin contoh lawan Fulham. Terus yang gol waktu pas lawan Liverpool, tuh dia dikasih space banyak tuh, makanya dia bisa kayak gitu. Cuma butuh space banyak ya, kalah juga pasti Villarreal. Villarreal otomatis Parkitos ya. Kalau menurut gue final sih kayaknya nggak akan deh, pasti ngegas. Karena dia udah di ujung tanduk juga. Tapi nggak tahu juga, ini tergantung Unai Emery sih. Yeah. Mantan pelatihnya Arsenal. Mourinho juga top skor kedua La Liga kan? Siapa? Iya. Mourinho. Iya. 2-3 gol. Karena kan ya MU kalau lawan tim-tim Spanyol apalagi yang masih di papan tengah ya gitu deh. Dan kalau boleh jujur, pelatih kita tuh pengalamannya beda ya sama pelatih. Unai Emery itu beda. Emery kan udah lama tuh. Iya, dan Unai Emery pun pernah ngadepin MU, sedangkan Ole ini nggak pernah ngadepin Villarreal dan nggak pernah ngadepin timnya si Unai Emery ini. Intinya Unai Emery lebih tahu sebenarnya karakternya dari pemain MU, walaupun pernah ya ketemu beberapa match. Gue percaya sih, maksudnya Ole bakal bawa trofi sih, gue udah yakin sih. Soalnya dia pede banget, dia ngomong di Old Trafford ya, gue berharap gue bakal bisa bawa trofi ke stadion ini. Jadi dia udah pede banget sih ini kayaknya, Ole udah nyiapin segala hal, karena dia nggak mau dihargosin lagi kali. Iya. Gak mau trending Twitter lagi dia. Iya. Gak mau Ole out. Ya, kalau ngomong pede mah keinginan semua tim juga pede. Gak apa-apa. Villarreal juga doa. Iya.
Bettner aja pede, dia bilang saya pemain terbaik Juventus gitu. Bisa pede, ya pede mah pede gitu. Gak apa-apa, gak UCL, Cuma yang penting pede ya kan. Cuma kenyataan di lapangan kan nggak tahu ya. Apalagi gue memang fans MU, gue juga percaya sama gue percaya prosesnya Ole gitu. Tapi kalau dilihat belum tentu tahun ini juara sih. Gue sih gitu belum tentu. Karena ya bisa aja tiba-tiba final kalah gitu Ya. kayak Bola bundar ya. Iya. siapa tahu satu season kan, tahun kemarin kan semifinal, tahun ini final, tahun depan baru juara. Nggak tahu. Jangan dipecat aja sih. Tapi kan MU kan ini ya Pak, biasanya mainnya satu babak doang yang bagus banget gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya. Kira-kira bakal terjadi nggak di final? Waktu lawan Liverpool, jagonya di babak pertama, babak kedua oleng kan. Atau kebalikannya babak pertama nggak bagus, terus babak keduanya baru bagus. Tapi kalau Itu kayaknya masih kalau lebih- finishing di MU nggak bermasalah kayak Chelsea kali ya, finishingnya MU. Iya sih. Enggak sih. Gimana tuh? Gak ada masalah menurut gue finishingnya MU sama Chelsea. Kalau ada satu hal yang paling lemah dan yang bisa dieksploitasi untuk Villarreal gitu dari MU gitu. Apa tuh yang sisi paling lemah atau pemain paling yang bisa diincar kelemahannya tuh? Itu siapa? Dari center back-nya mungkin ya. Harusnya dia memanfaatkan center back-nya, nggak ada Maguire. Atau kadang-kadang kan AWB ini kan suka tiba-tiba maju gitu. Terus dia telat ngebantu defense, mungkin itu bisa dimanfaatin buat Villarreal sih. Pasti dia nyerangnya menurut gua dari sayap sih, nggak mungkin dia dari tengah. Gerard Moreno tuh posisinya apa itu? Sayap apa? Striker kalau nggak salah dia. Striker? F ya. Iya, striker. Villarreal tuh di La Liga gaya mainnya gimana sih Villarreal? Ya, sama-sama kayak Sevilla gitu. Gak beda jauh kan? Iya, parkir bus, terus nanti counter attack. Gitu-gitu aja selain Madrid, Barca, Atletico tuh ya mainnya gitu semua rata-rata. Di atas mediocre di atas mediocre lah ya kan, kalau mediocre parkir bus long ball nunggu pemain ini kan. Pemain blunder. Makanya selain diantara pertandingan ATM Barca sama Madrid tuh agak bosenin aja gitu. Itu cuma ajang klub biar keluar dari ini ya, degradasi. Iya. Oke, jadi udah nih ya, kita closing statement ya. Oke. Closing statement dari gue. Sekalian skor prediksi juga nggak sih? Oke, boleh. Skor prediksi dulu ya. Iya. Buat lu berapa, Mir? 2-1 MU paling. 1-0. 2-1 MU. 2-1. Lu gimana, Nat? Ya 2-1 sama Mir. Lu gimana, Yok? Gua 4-1 MU kebobolan duluan. Rede. Iya. Biasanya gitu kan. Kebobolan pas. Ada andil golnya Cavani itu. Mungkin. Biasanya kan MU gitu. Kebobolan dulu, habis itu jam kedua habis sudah musuhnya. Oke. Gimana Bang Daris? Gue 3-1 sampai extra time. Oh, oke. Satu sama ya? Menarik. Bisa. Tangguh gimana Tangguh? Aku 2-0 Villarreal. Wah. Ya, mampus ntar kalau Villarreal kalah. Kalau gue sih ngiranya pasti bakal pesta gol ya 4-2 kayak kalau nggak buat MU, atau kalau nggak beda jauh, kalau nggak ya penalti bisa gitu menurut gue. Pasti Villarreal parkir bus kan, apalagi kan MU penyerang. Bus emang. Ya rata-rata pemain La Liga gitu sekarang, parkir bus.
Oke, closing statement ya. Ya. Menurut gue masih pertandingan yang seru dua-duanya. Dua tim ini masih sama-sama kuat, walaupun kuatan tim gue MU, tapi masih sama-sama kuat, masih bisa dua-duanya masih bisa menang gitu, nggak bisa diprediksi. Kalau MU-nya ketemunya sama Arsenal kan udah bisa diprediksi lah ya gitu. Karena ini ketemunya sama Villarreal nggak bisa diprediksi, masih bisa menang juga Villarreal. Dan menurut gue kalau ada satu hal yang bisa diekspektasi dari MU ya center back-nya ya, mumpung nggak ada Maguire gitu, bisa apalagi kalau mainnya tuan VB gitu. Iya. Masih bisa. Dan menurut gue ini juga salah satu match yang untuk membuktikan, ini jadi match pembuktian untuk Ole, untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya masih layak jadi manajer MU, karena dia udah 3 tahun yang nanganin ini, udah musim ketiga, udah waktunya banget untuk juara. Puncak pembuktian. Jangan kayak Pochettino gitu di Tottenham udah berapa tahun gak juara-juara. Kasihan. Ini butuh pembuktian. Kalau bukan sekarang kata gue kapan lagi. Walaupun gue tahu kalaupun ini nggak menang gitu, nggak juara, nggak bakal dipecat juga sih. Santai ya Wale. Santuy. Oke sih. Kenapa? Santuy. Gak bakal dipecat. Dan nggak apa-apa Ole, kita juga bisa menerima sebagai fans MU udah mulai ya udahlah, nggak juara ya udahlah gitu. Biasalah. Puasa nggak apa-apa. Juara juga kita nggak perlu bangga gitu, karena juaranya dari status di-kick dari Liga Champions gitu, biasa aja udah. Ibarat piala Ole kosong. Jahat tidak itu. Itu jahat tidak kawan-kawan? Jahat sekali kawan-kawan, menikmati sendiri. Oke, jadi segitu aja. BTW kalau suka boleh subscribe, terus boleh di komen karena kita suka bacain komen-komen kalian. Boleh request nggak? Kalau nggak suka jangan di dislike, udah like juga aja udah. Tapi selalu sih. Bye bye. Pasti nyerang saya ini di komen. Iya.